Kami berterima kasih untuk kesempatan yang kami terima hari ini Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang membawa syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu jemaat Tuhan. Sebab Tuhan layak ditinggikan. Sebab Tuhan layak disembah. Yesus, kami bersyukur. Biarlah Engkau bertata atas setiap pujian umat-Mu ya Tuhan. Ini hati kami ya Bapa. Kami mau merendahkan hati kami untuk tunduk Tuhan. Untuk datang ke hadiran-Mu Tuhan yang suci kudus. Mari Engkau urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur. Ini sembah kami Tuhan. Ini sembah kami Yesus. Haleluya. Oh. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Mau menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami panggil nama-Mu, kami panggil Engkau Aba Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Yesus, Raja di atas segala raja. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, Yesus yang kami puji, Yesus yang kami muliakan. Kami undang Kau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada Tuhan. Hadirat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu jemaat Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu. Mari naikkan sembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan oleh ruang. Kami percaya jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus beribadah bersama-sama dengan kami. Engkau melawat mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini. Engkau sama-sama memberkati setiap kami. Begitu juga dengan kami Tuhan yang melayani-Mu Tuhan. Pada hari ini kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami, hadirat-Mu nyata atas kami Tuhan. Terpujilah Kristus, terpujilah Tuhan. Mari Engkau Tuhan Yesus beracara dalam ibadah kami. Dan kami tabiskan ibadah ini Tuhan. Dari awal pertengahan. Biar hanya jadi seturut kehendak-Mu sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Yesus Allah yang dahsyat bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama dengan kerinduan hati kita mau datang bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan. Dan saat ini kita akan bersyukur, berlompat bagi Tuhan, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, mari bertepuk tangan jemaat Tuhan.
utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa. Mari semua Tuhan tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, mari kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, yes, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat, yes, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi bersungguh, Allahku dahsyat berkuasa, haleluya, bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat, haleluya. Kita mau lebih lagi bersungguh menyembah Tuhan atau memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya, mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Sebab Tuhan Yesus baik, amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, aku memuji Tuhan. Mari lambaikan tanganku. Hosana, 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 aku memuji Tuhan. Hosana, aku tinggikan Yesus.
Yesus, jiwaku diselamatkan. Mari lambaikan tanganmu. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi lebih sungguh. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami percaya pujian kami menyukakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan. Dibentuk oleh kebenaran firman. Mari Tuhan berbicara bagi kami. Buka isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Sehingga kami mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan. Selain Engkau tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan Allah yang dahsyat. Allah yang perkasa. Dan kami bangga dan kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
kerinduan kami ya Tuhan. Ini hati kami lebih sungguh datang kepadamu Tuhan, dan bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa, tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Hanya kau satu di hatiku. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman. Berbicaralah bagi kami Tuhan, dan hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Jemaat GSJA Elroy Grogol, kepada Bapak Pendeta Gani Wiono, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berbagi firman Tuhan pada hari Minggu ini, tanggal 25 April tahun 2021. Kita akan berdoa, kiranya Allah akan berbicara kepada setiap Anda secara pribadi yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda sekalian berada. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini, kiranya firman-Mu berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu itu menegur, menguatkan, membangun iman, dan membawa kami hidup semakin berkenan kepada Engkau. Supaya hidup kami juga pada akhirnya semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tayangan ini sebenarnya direkam beberapa hari setelah saya keluar dari rumah sakit. Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang lalu, sekitar jam 5 sore, tiba-tiba saya merasa tidak enak badan. Seluruh badan saya sakit, seperti pegel, seperti linu begitu, dan lemas, dan mulai merasa demam. Tapi karena malam hari itu saya harus melayani di sebuah kegiatan online, maka saya merasa tidak perlu mengambil pusing akan keadaan itu. Tapi menjelang tidur, rasanya badan saya tambah nggak karu-karuan. Dan saya benar-benar tidak bisa tidur pada waktu itu. Panjang malam sampai pagi hari. Badan saya panas, tapi sayanya menggigil kedinginan, Bapak Ibu. Nah, akhirnya pada hari Kamis tanggal 8 April pagi-pagi, saya benar-benar nggak kuat dan saya minta untuk istri saya mengantar saya ke rumah sakit. Dan tentu saja kita semua tahu ya, ketika dalam keadaan seperti itu pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan. Saudara mengerti maksud saya, COVID-19 ya. Itu yang membuat saya menjadi khawatir, apalagi istri saya sedang hamil muda, apalagi saya punya anak yang usia 8 tahun. Jadi badan gak karuan tetapi pikiran juga jadi gak karuan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sampailah kami di UGD dan saya dicek semuanya. Puji Tuhan, tes swab menyatakan saya tidak kena COVID. Puji Tuhan. Kemudian saya di CT scan,
juga ada tes buat torak dan menyatakan bahwa paru-paru saya juga aman, puji Tuhan. Dan setelah itu barulah keluar tes darah yang menyatakan bahwa saya ternyata positif demam berdarah. Dan harus diopname, harus dirawat inap. Dokter mengatakan bahwa itu baru hari pertama dari siklus demam berdarah dan saya harus bersiap-siap untuk menghadapi yang terburuk sepanjang 5-7 hari ke depan. Trombosit saya akan turun, kemudian demam saya akan terus naik, sampai pada waktu itu pernah mencapai 41,5 derajat Celcius. Nah, tetapi kemudian yang memperparah keadaan adalah bahwa saya harus dirawat dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Artinya, saya tidak boleh dikunjungi, saya tidak boleh ditunggui, kecuali oleh istri saya yang juga harus swab terlebih dahulu sebelum dia bisa mengunjungi dan sebentar menunggu saya. Saya ditaruh di sebuah kamar isolasi, di mana kontak dengan suster dan dokter pun sangat terbatas sekali. Dan disitulah proses iman saya dimulai, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Demam tinggi, halusinasi, badan tuh rasanya seperti dipukul sama orang gitu ya. Kepala seperti ada yang menekan dan selama beberapa hari terus terjadi. Sulit sekali bagi saya untuk bisa berpikir positif. Sulit sekali untuk berdoa. Saya mencoba untuk putar lagu rohani, Bapak Ibu, tetapi yang ada malah saya tambah pusing dan nggak bisa dengar suara musik. Berat sekali. Dan di tengah-tengah keadaan itu pun saya harus menghadapinya hampir secara sepenuh waktu itu sendirian. Istri saya juga tidak bisa selalu mendampingi saya. Hanya beberapa jam sehari saja dia boleh datang untuk mengunjungi. Dan saya juga nggak mau dia terlalu lama ada di rumah sakit karena kehamilannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sakit sendirian itu membuat semakin rasa parah, semakin merasa menderita sekali. Saya merasa terjepit, saya hampir menyerah. Saya hampir merasa tidak kuat lagi. Saya pernah kena demam berdarah juga kurang lebih 15 tahun yang lalu, tetapi kali ini sakitnya berbeda sekali, Bapak Ibu Saudara. Ini jauh menyakitkan. Saya sulit berdoa, saya sulit untuk membangkitkan iman saya. Saya merasa tidak kuat. Dan setiap pagi dan sore darah saya diambil dan selama beberapa hari hasilnya terus memburuk. Trombosit saya turun terus drastis sampai di angka 20.000. Sementara normalnya kan seharusnya di atas 150.000 ya Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah situasi itu, apa yang kemudian terjadi? Di tengah-tengah situasi seperti itu, saya kemudian teringat kepada satu kalimat yang berasal dari khotbah saya sendiri. Saya pernah mengkhotbahkan tema ini di awal tahun 2021. Tetapi pada hari itu, hari kedua atau ketiga ketika saya sakit, saya seperti mendapatkan sebuah pengertian yang baru. Pengalaman yang baru dari kebenaran yang saya pernah pelajari. Saya pernah belajar tentang kebenaran ini, saya pernah mengkhotbahkannya. Tetapi di hari itu, Tuhan membawa saya seperti untuk mengalaminya secara pribadi. Dan yang itu kemudian menjadi sebuah titik balik saya percaya dari kehidupan iman saya. Yang kemudian membuat saya kuat menghadapi apa yang saya harus hadapi. Dan bahkan menjadi semakin percaya. Dan kemudian saya percaya juga itu membuat proses penyembuhannya jadi jauh lebih cepat. Jemaat saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini? Apa yang sedang Anda alami? Apa situasi yang sedang Anda alami sehingga Anda merasa bahwa ini sudah di luar kendalimu? Apakah Anda merasa terjepit, terpojok, dan sulit sekali bagi saudara untuk bisa percaya kepada Tuhan? Apakah Anda menghadapi sebuah hal yang begitu berat sampai Anda tidak punya lagi kekuatan untuk percaya kepada Yesus? Dengar baik, ini yang saya percayai. Bahwa ketika kita ada di rock bottom, di titik terendah dalam hidup kita, maka tidak ada jalan yang lain selain naik. Amin. Tapi ada satu prinsip firman Tuhan yang kita harus imani dan kita harus hidupi supaya pada akhirnya kita beroleh kemenangan. Dan hari ini izinkan saya membagikan sebuah pelajaran rohani yang saya terima pada waktu saya sakit. Dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6.
Di bagian terakhir dari ayat itu ada sebuah kalimat yang berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi saya ulangi, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan ini yang saya belajar untuk lakukan ketika saya ada di titik terendah dalam hidup saya pada waktu itu. Ketika saya sudah terjepit dan hampir menyerah, saya belajar untuk menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan hari ini saya mau kita semua membaca dan mempelajari kisah dari Daud ini untuk memahami arti dari menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Supaya kita bisa belajar untuk terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dalam situasi terburuk seperti apapun yang harus kita hadapi. Mari kita membaca bersama-sama dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jemaat GSJA El Roy yang terkasih, barusan kita membaca sebuah kisah di mana Daud dalam keadaan yang terjepit. Satu kali dia dan pasukannya pulang ke kota asal mereka yang namanya Ziklag, dan mereka menemukan bahwa di kota itu sudah diserang dan dibakar habis oleh orang Amalek. Bukan cuma itu, tetapi Daud pasukannya mengalami bahwa istri mereka, anak-anak mereka dan pasukan yang tersisa dari Ziklag itu sudah diculik dan dijadikan tawanan oleh orang Amalek. Dan di tengah-tengah situasi yang terjepit itu, Daud pun harus mengalami sesuatu yang sangat pahit. Karena apa? Alkitab berkata, dia sendiri kehilangan istri dan anak-anak, dia sendiri kehilangan harta benda, tetapi pasukannya dia atau rakyatnya dia juga tidak terima karena merasa bahwa semua yang terjadi ini adalah kesalahan Daud. Sehingga mereka pun ingin melempari Daud dengan batu. Jadi sudah jatuh, tertimpa tangga, terjepit lagi saudara. Dia sendiri mengalami kedukaan, dia sendiri mengalami pergumulan dan kesulitan. Tetapi kemudian sebagai seorang pemimpin, dia juga harus menanggung kemarahan dari orang-orang yang dia pimpin. Sampai Alkitab berkata, mereka menangis sampai tidak kuat menangis. Tapi yang menarik adalah di akhir dari ayat 6, ada sebuah kalimat yang kemudian menjadi sebuah turning point dari cerita ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau jemaat sekalian memperhatikan, setelah kalimat ini, maka kisahnya menjadi kisah yang dibalik dari kekalahan menjadi kemenangan. Kisahnya menjadi kisah yang diakhiri dengan sebuah kemenangan besar di pihak Daud dan pasukannya. Tetapi yang menjadi titik balik sekali lagi adalah kalimat ini, di mana Alkitab berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saya ingin berbagi kepada kita semua sebuah pelajaran rohani dari kalimat ini
yang saya percaya punya makna yang begitu dalam kalau kita mau mempelajarinya. Dan saya percaya ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi situasi di mana kita terjepit, di mana kita tidak bisa banyak bergerak, di mana kita sudah hampir menyerah, di mana kita ada dalam posisi rock bottom dalam hidup kita. Ada 3 pelajaran yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GSJA Elroy Grogol, tentang makna dari menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Pelajaran rohani yang pertama yang saya dapatkan dari kalimat ini adalah di 2 kata pertama, tetapi Daud. Sekali lagi, tetapi Daud. Nah, kita semua tahu bahwa kata tetapi adalah sebuah kata sambung yang menunjukkan perlawanan antara kalimat sebelum kata tetapi itu dan kalimat sesudah kata tetapi. Katakanlah begini, kita mengatakan orang itu kaya, tetapi dia pelit. Jadi selalu ada perlawanan yang dibuat kalau ada kata tetapi di tengahnya. Pelajaran rohani yang saya dapatkan dari 2 kata ini adalah begini. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam kita. Kita bisa mengendalikan respon kita dalam menghadapi apa yang terjadi di sekitar kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud. Waktu Alkitab berkata, tetapi Daud. Alkitab sedang menunjukkan bahwa Daud tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi dia belajar untuk mengendalikan responnya dalam menghadapi apa yang terjadi di sekitarnya. Bisakah kita ketika dalam keadaan terjepit, ketika dalam keadaan terpojok, ketika ada dalam posisi rock bottom dalam hidup kita, mengendalikan respon kita dalam menghadapi situasi yang terjadi di sekitar kita? Ada sebuah doa yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, Reinhold Niebuhr, di abad ke-19 yang berjudul Serenity Prayer, doa ketenangan hati. Ini sebuah doa yang sangat berkesan bagi saya. Dia mengatakan seperti ini dalam doanya, Tuhan, berikanlah aku ketenangan hati untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Tetapi berikanlah aku keberanian untuk mengubah yang bisa aku ubah. Dan berikanlah aku hikmat untuk bisa membedakan yang mana yang bisa aku ubah dan yang mana yang tidak bisa aku ubah. Jemaat GSJA Elroy, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Dan sering kali yang kita mau lakukan justru kita mau mengubah keadaan itu. Padahal itu di luar kendali kita. Tetapi yang Daud lakukan dan yang kita mau pelajari bersama pada hari ini adalah jangan coba mengubah apa yang kita tidak bisa ubah. Terima saja. Tetapi ada hal yang bisa kita ubah, yaitu respon kita, attitude kita menghadapi situasi tersebut. Dan kita harus belajar untuk mengatakan, tetapi aku mau menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Daud kehilangan harta bendanya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud kehilangan istri dan anaknya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud sangat terjepit, ingin dilempari batu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hari itu saya belajar. Aku terjepit, aku hampir nyerah, aku gak kuat lagi Tuhan. Tetapi aku mau belajar menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan Allahku. Pelajaran rohani yang kedua, jemaat sekalian. Menguatkan kepercayaannya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Yang saya pahami dan saya pelajari adalah bahwa imbuhan me dan kan dalam kata menguatkan itu berarti ada tindakan aktif yang Daud lakukan. Dia tidak hanya diam dan pasif, dia secara aktif menguatkan kepercayaannya. Dan dari sini saya belajar sebuah pelajaran rohani,
Yaitu bahwa ketika kita terpojok, ketika kita ada dalam rock bottom, ketika kita terjepit, kita punya pilihan menyerah atau berserah. Menyerah berarti kalah, berserah berarti secara aktif menguatkan trust kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saya percaya bahwa ketiga aspek ini butuh untuk diberi makan masing-masing. Tubuh butuh makan, jiwa butuh makan, roh juga butuh makan. Pada waktu saya terjepit di rumah sakit, saya belajar bahwa saya pun harus belajar memberi makan roh saya, bukan hanya tubuh dan jiwa. Dan saya harus belajar untuk proaktif melakukannya. Beberapa kali di dalam kitab Mazmur, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia sedang secara aktif membangkitkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Dan itu yang saya coba lakukan pada hari itu. Dengan kekuatan terakhir saya mengangkat tangan, saya berkata, Tuhan, saya mau memuji Engkau. Saya mau menguatkan kepercayaan saya. Saya tidak mau menyerah. Saya mau berserah kepada Tuhan. Saya tidak mau hanya diam saja, tapi saya mau menguatkan kepercayaan saya kepada Engkau. Saya mulai memaksa diri untuk berdoa, saudara. Saya mulai memaksa diri dengan kekuatan terakhir saya untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan. Dan saya bahkan merekam sebuah video di mana saya berbicara kepada diri saya sendiri, menguatkan diri saya sendiri, mengatakan kepada diri saya sendiri, Tuhan masih punya rencana bagi hidupmu. Ayo jangan menyerah. Ada begitu banyak orang yang menantikan kesembuhanmu. Ada begitu banyak tugas dalam kerajaan Allah yang perlu engkau lanjutkan. Dan itu kemudian membuat saya mulai perlahan-lahan bangkit. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Dan pelajaran rohani yang ketiga adalah kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Kepada Tuhan Allahnya. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada strategi perang. Bukan kepada pengalamannya. Bukan kepada jumlah pasukan. Tapi Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan dari sini kita belajar bahwa fokus itu menentukan hasil akhir. Kalau kita fokus kepada masalah, kita berakhir kepada kekalahan. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, akan berakhir dengan kemenangan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang dikatakan oleh Daud bagi dirinya sendiri. Dan kita ingat di dalam Yeremia 17 ayat 5-8 dikatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia itu akan dikutuk, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Apa yang menjadi fokus saudara ketika ada di rock bottom? Siapa yang menjadi fokusmu? Apakah kekayaanmu yang menjadi andalanmu? Apakah kepintaranmu yang menjadi andalanmu? Apakah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan apa yang menjadi pribadi yang kita andalkan? Di momen itu, di rumah sakit, saya diingatkan kembali bahwa fokus saya, sumber kekuatan saya hanyalah Tuhan Allahku. Hanya Dialah yang bisa menjadi satu-satunya yang diandalkan. Melalui semua yang saya alami di rumah sakit, saya diingatkan bahwa sesungguhnya hanya kepada Tuhan sajalah saya bisa bersandar, saya bisa berharap. Uang, harta, posisi, jabatan, pengalaman, kepintaran tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa diandalkan. Pada satu saat semuanya akan lenyap, pada satu saat semuanya tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Dia satu-satunya Tuhan, Dia satu-satunya juru selamat kita, Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bicara tentang respon, bicara tentang trust the Lord, dan bicara tentang fokus. Waktu kita ada di rock bottom, apa respon kita? Waktu kita ada di rock bottom,
Apakah kita belajar untuk trust the Lord? Dan waktu kita di rock bottom, apa yang atau siapa yang menjadi fokus kita? Kepada siapa kita menyandarkan hidup kita? Hari itu, saya kemudian bangkit. Iman saya bangkit waktu saya belajar prinsip ini. Dan saya mengatakan kepada diri saya sendiri, tetapi Tony menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dan pelan-pelan Tuhan tolong saya. Sampai akhirnya saya dipulihkan. Saya disembuhkan. Jemaat GSJA Elroy yang terkasih. Sebenarnya dalam kehidupan keluarga kami, badainya belum berlalu dengan sepenuhnya. Karena setelah saya keluar dari rumah sakit, waktu kita check up untuk kehamilan istri saya, ternyata ditemukan bahwa ada sebuah masalah kesehatan yang perlu diatasi dengan cepat ya dari sisi istri saya, dari sisi darah istri saya. Tapi walaupun kita sempat down, walaupun kita sempat ngerasa kok nggak selesai-selesai masalahnya ya Tuhan. Pelajaran rohani yang saya terima pada waktu saya sakit sudah cukup menjadi modal kekuatan kami. Kita terus belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Istri saya harus diinjeksi setiap hari. Tetapi kita tetap belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kami belajar untuk respon dengan benar. Kami belajar untuk trust. Kami belajar untuk berserah. Dan kami belajar untuk fokus hanya kepada Tuhan saja. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi satu sumber kekuatan yang baru bagi kita semua yang sedang mengalami posisi di mana kita terjepit, ada di dalam rock bottom. Karena kalau kita sudah ada dalam posisi paling bawah dalam kehidupan kita, maka tidak ada jalan lain selain naik ke atas. Maukah engkau belajar untuk menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Allah? Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, biarlah hari ini kami semua belajar bahwa di tengah-tengah situasi terjepit seperti apapun, kami tetap bisa memilih untuk merespon dengan benar. Kami tetap bisa memilih untuk berserah dan trust in the Lord. Kami tetap bisa belajar untuk punya fokus yang benar. Berbicaralah kepada setiap umatmu di GSJA Elroy. Di tengah-tengah semua situasi yang sedang mereka hadapi satu demi satu, secara individu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan, akan menjadi penghiburan, dan akan menjadi satu kesegaran yang baru bagi roh setiap kami pada kesempatan hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah hidup kami juga boleh berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup ibadah online kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh menuntaskan ibadah online. Terlepas dari kekurangan-kekurangan, terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang kami alami. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami. Kami yakin Engkau sudah menyentuh hidup kami. Dan kini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat-Mu dilindungi dimanapun mereka berada. Dengan siapapun mereka bertemu, Tuhan lindungi. Sehingga jemaat Elroy senantiasa sehat di masa pandemi ini. Tidak terpapar oleh COVID-19. Tuhan,
Hamba-Mu juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berusaha, bekerja. Tuhan, kami tahu rezeki berasal daripada-Mu. Oleh karena itu berkatilah seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka tidak akan kekurangan di dalam masa pandemi ini. Mereka akan dicukupi, bahkan dilimpahi berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, bukalah jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan. Kami berdoa pada hari ini juga untuk anak-anak kami yang studi. Tuhan, kami berdoa supaya mereka dicukupi, sehingga mereka tidak akan kekurangan kuota. Kuota senantiasa ada, sehingga mereka bisa tetap online. Berikan juga kepada mereka kesabaran, kerajinan, dan keberhasilan dalam studi mereka. Pada akhirnya, kami terus berdoa, kiranya kami boleh senantiasa menghayati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jemaat El Roy, kini angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.